Indonesia, tanah maju musim singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Baru siapkan doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti silakan kalian bila hadir dan angkat tangannya. Iya. Afif, Mbak. Zakaria, Hadir Pak. Aji, Hadir Pak. Amelia Intan, Amelia, Citra, Denis, Aulia, Saras, Eriko, Hadir Pak. Evania, Nabita, Vanessa, Farah, Gadis, ya, Jin ya, Iva, Julia, Maiwa, Marcella, Meila, Nila, Hadir. Natia, Nila, Nancy, Meila, Octaviana, Lisanda, Kristi, Rita, Silviana, Cindy, Ratu, Biji, Wisnu, Hadir Pak. Giwanda. Hadir. Pagi, ya semua ya. Yang sakit ada 3, yang sembuh 4. Kita doakan yang sakit semoga segera lekas sembuh ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya materi pada pagi hari ini ya. Kita akan membahas tentang K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama 3.3 yaitu penerapan K3 perkantoran, kemudian melaksanakan K3 perkantoran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi K3, peserta didik mampu mengemukakan tujuan K3, dan juga peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja. Ya. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu adalah model PBL ya, problem based learning. Ya. Nanti akan saya sebutkan KPD yang berisikan sebuah kasus, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Itu deh. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita ice breathing terlebih dahulu. Siap? Oke, silakan berdiri. Ketika saya sebutkan saya kalian bilang itu saya. Ya. Kemudian saya lanjutkan, yakin bisa, pasti bisa, harus bisa, yes, 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 yes. Nah.
Ya, saya ulangi ketika saya bilang the champion itu saya. Ya, saya lanjutkan. Yakin bisa, pasti bisa, harus bisa. Yes, 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 yes. Nah, kemudian, oke, kita mulai. The champion Itu saya. yakin bisa, Pasti bisa. Harus bisa. Yes, 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 yes. semangat. The champion Itu saya. yakin bisa, Pasti bisa. Harus bisa. Yes, 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 yes. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Mengapa K3 itu perlu ada? Ada yang mau berpendapat sebelum saya mengutarakan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Zakaria. Mengapa K3 itu penting? Karena dalam sebuah perusahaan, kesehatan dan keselamatan pekerja itu menjadi prioritas utama, Pak, yang perlu sangat diperhatikan guna untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Luar biasa perkenalan. Kemudian saya mau bertanya lagi satu, ya, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Menurut kalian, bekerja dalam kantor itu aman atau tidak? Menurut Mbak Naila, ya, bekerja dalam kantor itu aman atau tidak? Aman. Oke, satu lagi, yang lagi. Menurut Mas Haji, bekerja dalam kantor itu aman atau tidak? Aman. Aman. Ada yang jawab tidak? Pak. Saya, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Kenapa? Karena kecelakaan itu kan tidak disangka-sangka kan, Pak. Contohnya itu pas bekerja tiba-tiba plafonnya ambrol itu, Pak. Itu kan tidak disangka-sangka, Pak. Namanya sudah kecelakaan, Pak. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Iya, Pak. Mari juga Mbak Nela dan Mas Haji atas pendapatnya tentang. Oke, saya lanjutkan ya. Bekerja dalam kantor itu juga memiliki resiko, ya. Jadi jangan menganggap bekerja dalam kantor itu aman. Pasti ada resikonya. Walaupun resikonya kecil, tetap namanya resiko kecil itu pasti ada namanya kecelakaan kerja, ya. Jadi yang menganggap bekerja dalam kantor itu aman itu adalah hal yang keliru, ya. Nah, kalian bisa lihat orang bekerja dalam kantor itu kan minimal 8 jam, ya dong. 8 jam bekerja dari pagi sampai sore, ya. Itu kan pasti akan membutuhkan tenaga yang banyak, ya. Kemudian juga ditambahkan lembur. Nah, lembur itu kan juga akan menguras tenaga juga toh. Nah, itu juga nanti mengakibatkan kecelakaan kerja. Kalau misalkan tidak kuat dalam bekerja, tapi kok dipaksakan, itu kan nanti juga menimbulkan capaian dalam bekerja, ya. Jadi jangan dipaksakan. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa bekerja dalam kantor itu tidak selalu aman, pasti ada risikonya. Kayak tadi contohnya Mas Zakaria, ya, tiba-tiba bekerja kok plafonnya jatuh kan belum tahu, ya. Kemudian ketika kalian menggunakan komputer dengan waktu yang sangat lama, mata kalian menjadi rabun, tidak kelihatan, itu juga namanya kecelakaan kerja. Walaupun kalian tidak sadar bahwa misalkan perlahan-lahan mata kalian kok tidak bisa melihat secara jelas, itu sudah termasuk jadi resiko juga kantor. Itu namanya kecelakaan kerja juga, ya. Kemudian duduk lama bisa menimbulkan apa? Penyakit apa? Pasir, ya kan? Atau ambeien. Nah, itu kan juga termasuk penyakit akibat kerja juga di dalam kantor. Duduk seringnya 2 jam, 3 jam tanpa kamu berdiri peregangan, nanti kasihan anggota tubuhnya, ya. Maka dari itu, kenapa K3 penting dan wajib diterapkan dalam perusahaan? Ya karena tadi untuk menghindari kecelakaan kerja, ya, terhadap karyawan. Maka dari itu perusahaan itu wajib ada yang namanya peraturan kerjanya, ya, SOP kerjanya wajib, ya. Kalau tidak ada SOP-nya, tidak ada prosedurnya, nanti juga perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi karena itu melanggar undang-undang. Itu ya. Oke, kali ini kita lihat video lebih dahulu, ya, video tentang K3, jangan diamati lebih dahulu.
di area Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat datang di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Agera Jakarta. Cara dan tempat kerja yang aman dan sehat sangat penting diperhatikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam bekerja sebaiknya menjaga kondisi badan agar tetap fit dan bugar. Gunakan peralatan yang standar dan aman. Apabila telah selesai bekerja, matikan semua peralatan yang terhubung dengan listrik. Rapikan kembali area kerja Anda. Demi menciptakan lingkungan yang aman untuk bekerja, lakukanlah hal-hal berikut. Ketuklah pintu sebelum memasuki ruangan. Membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Perhatikan langkah pada saat sedang berjalan. Untuk area rokok berada di taman yang terletak di sebelah kanan gedung ini. Kantor Bea Cukai Jakarta dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat seperti smoke detector, aging system, carbon fire extinguisher, alarm kebakaran, jalur evakuasi, dan assembly points atau titik kumpul. Jika Anda melihat kebakaran, lakukanlah pemadaman dengan menggunakan tabung fire extinguisher terdekat. Berikut adalah cara menggunakan tabung fire extinguisher atau alat pemadam api. Yang pertama, cabut pin pada handle tabung. Yang kedua, arahkan nozzle ke sumber api. Yang ketiga, remas atau tekan handle tabung. Yang keempat, kibas hose mulai dari depan dan samping. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera aktifkan alarm kebakaran dan hubungi pemadam kebakaran. Jika terjadi gempa, langkah pertama yang dilakukan yaitu tetap tenang dan jangan panik. Berlindunglah di tempat yang aman, seperti di bawah meja. Berpeganglah erat pada struktur yang kuat. Setelah guncangan berhenti, bergeraklah ke pintu emergency exit. Ketika di tangga darurat, berjalanlah dengan hati-hati dan tidak diperkenankan untuk kembali. Setibanya di bawah, ikuti petunjuk arah tanda evakuasi menuju assembly point. Tetaplah standby di assembly point. Berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Ingatlah selalu keluarga menunggu Anda di rumah. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Nah itu dia tadi salah satu video tentang pelaksanaan K3 di sebuah instansi ya, kantor ya, di Bea Cukai di Jakarta ya. Jadi ada contohnya yang pertama ya, ada mas-mas bekerja di depan komputer toh, ternyata bekerja ngantuk, sampai kenapa? Karena kelamaan di depan komputer ya kan, dia lelah ya. Barunya bekerja di depan komputer itu 1 jam istirahat dulu, peregangan ototnya ya. Jangan sampai kamu berjam-jam di depan tanpa istirahat. Itu nanti kasihan tubuh kalian ya. Tentunya kayak tadi akibatnya ya. Yang kedua tadi mas-mas lagi mencabut isi starter ya. Tadi yang pertama menggunakan garpu. Nah itu kan juga alat yang keliru. Kemudian juga yang kedua menggunakan gigi.
misalkan isi staplernya nanti ketelan, ini kan juga bahaya ya kan tubuhnya. Harusnya menggunakan namanya Redmond stapler ya. Kita cabut stapler itu tadi. Temannya tadi, rekannya tadi menawarkan alatnya, malah bagus ya. Kalian juga seperti itu, kalau temannya menggunakan alat yang salah, kalian cabut saja ya. Kasih tahu alat yang benar itu menggunakan alat tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya tadi apa? Setelah tadi, stapler tadi membuang sampah. Nah ini ya, yang sering dilakukan semua orang yang pada sudah tahu apa namanya etika ya. Buang sampah itu pada top sampah, jangan sembarangan, tipenya tadi ya, kepleset. Kemudian juga masuk pintu, ketika kita mau ke ruangan, ketuk pintu dulu, jangan asal nyelonong ya. Jadi kayak tadi kebetus pintunya ya. Kemudian juga ketika berjalan itu jangan main HP ya. Ini yang sering dilakukan anak zaman sekarang, jalan main HP, udah melihat di depannya. Misalkan itu masih enak di kantor ya, tetaplah sama temennya sendiri. Misalkan di jalan raya, kalau main HP sendiri, ada mobil, ada motor, kan malah tambah bahaya ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu lagi merokok di kantor itu dilarang, sudah ada aturannya ya. Kalau merokok itu di tempat yang sudah disediakan, apalagi di sekolah seperti ini, tidak boleh namanya merokok ya. Kemudian lagi tadi ada kebakaran. Misalkan ada kebakaran, misalkan kebakarannya itu kabel yang masih tercantap ada listriknya, jangan menggunakan air ya. Tahu bahaya nanti kalau pakai air. Misalkan airnya tumpah kena kamu, masih ada listriknya, nanti kan kena sendiri gitu. Nah, matikan dulu listriknya, kemudian dipadamkan menggunakan apar tadi, alat pemadam kebakaran ya. Jangan asal, misalkan nggak tahu langsung hubungi pemadam kebakaran. Kemudian lagi yang terakhir tadi ada gempa tadi kan tiba-tiba atau dia rapat atau ada gempa, langsung mencari tempat yang aman ya. Setelah gempanya berhenti, langsung keluar mencari titik kumpulnya ya, mencari tempat yang aman. Begitu, salah satu contoh kecelakaan kerja yang berjalan buat kantor ya kan. Jadi beruntung di kantor itu tidak selalu aman ya, pasti ada risiko itu ya. Nah, lanjut ke PPT-nya. Slide berikutnya itu adalah definisi K3. Definisinya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari definisinya itu sudah mencerminkan bahwa karyawan itu harus dilindungi ya. Bekerja karyawan itu harus dilindungi. Perusahaan juga harus menerapkan prosedur atau SOP yang ketat ya. Wajib itu dari mulai berangkat, mulai sampai di tempat kerja, sampai pulangnya itu harus ada prosedurnya. Jangan sembarangan ya. Kemudian ketika menggunakan alat itu juga harus sesuai prosedurnya. Misalkan kamu menggunakan APD, dia menggunakan APD-nya ya. Misalkan menggunakan kaos tangan, helm, kemudian sepatu untuk pengaman, ya harus dilaksanakan ya. Jangan sampai kalian lalaikan ya. Misalkan kalian nanti yang jadi kecelakaan kerja, yang mungkin bukan kalian sendiri, tapi juga perusahaannya ya, karena harus menanggung biaya rumah sakit ya, menanggung keluarga dan sebagainya ya. Jadi dari diri kita sendiri memang harus mawas sendiri. Kemudian berikutnya tujuan K3, ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan di lingkungan kerja. Nah ini tadi definisinya ya, baik itu secara fisik maupun non fisiknya harus dilindungi. Kemudian zero accident ya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, harus kalau kecelakaan ya, diharapkan tidak ada kecelakaan sama sekali. Kemudian menjamin setiap sumber produksi, ini kaitannya dengan peralatannya ya, setiap karyawan itu dengan alatnya itu harus lancar ya, tidak ada kendala apapun. Ketika kalian menggunakan alat, setelahnya harus dikembalikan dan dirapikan lagi.
Ya, misalkan ada kerusakan alat-alatnya langsung laporkan dengan mudah saja. Oke. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Ya, kalau misalkan kalian menerapkan K3, pastikan hidup kalian sejahtera dong, tidak hidup kecelakaan. Jadi kalian tenang, tenang, bahagia, ya kan. Kemudian ada dasar hukumnya K3. Nah, ada undang-undang yang menetapkan ya bahwa K3 itu penting diterapkan dalam sebuah instansi atau perusahaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2010, kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 adalah tentang pembinaan kerja. Saya begitu bisa nomor per 5/Men/1996. Ya. Jadi perusahaan memang harus wajib menerapkan namanya K3. Kemudian berikutnya ada faktor pendukung K3. Yang pertama ada pengaturan jam kerja dan jam istirahat. Nah ini juga penting dalam sebuah organisasi yang diatur jam kerjanya, jam istirahatnya. Ya, kita harus berdiri dengan karyawannya. Yang mungkin perusahaan itu meminta karyawan kerja terus, jadi tidak mungkin. Pasti ada istirahatnya. Ya, karyawan kerja terus nanti kasihan capek, kelelahan. Misalkan tidak ada istirahat, kelelahan nanti juga produktivitasnya akan menurun, ya kan? Jadi memang membutuhkan istirahat minimal 8 jam kerja. Kemudian setelah itu dianggap lembur, misalkan mau bekerja. Ya. Kemudian sekarang ada jam malam ya, dalam bekerja. Nah, jam malam misalkan kalau di pabrik itu juga harus hati-hati ya, jaga kesehatannya betul. Jam malam itu artinya berarti kalian bekerja dari jam 4 sampai pulang lagi jam 5. Ya, itu. Jadi memang harus diperhatikan betul. Misalkan kalau ketika bekerja itu istirahat sebentar, ya mencuri-curi ya artinya, ya. Misalkan kalau kalian besok udah terbiasa kerja malam, itu harus adaptasi. Kemudian yang kedua pengaturan peralatan kantor. Nah ini tadi sudah ini, ya jangan alat itu harus baik dan benar sesuai dengan prosedurnya. Selesai harus kembalikan lagi, ya dipelihara dengan baik. Kalau ada kerusakan harus dilaporkan. Kemudian pengaturan sikap tubuh dan anggota badan, ya ini terkait ketika kalian bekerja. Misalkan ada anggota badan yang tidak enak atau misalkan yang kaku, silakan perbaiki dulu, ya. Kemudian yang terakhir adalah kedisiplinan karyawan. Nah, kalian nanti sebagai karyawan atau misalkan bos ataupun yang lain, ya. Kalau kalian jadi bos, tetap harus mematuhi aturan yang sudah dikerjakan sama perusahaan kamu, ya. Berapa jam 7 ya berapa jam 7. Pulang jam 4, pulang jam 4, ya. Menggunakan alat sesuai prosedurnya harus menggunakan sesuai prosedurnya, ya. Harus disiplin, mentaati apa yang sudah ada dalam perusahaan. Jangan sampai dilanggar. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Nah, ada klasifikasi kecelakaan kerja. Nanti kalian harus bisa membedakan. Misalkan nanti kesleo itu misalkan kecelakaan berdasarkan apa? Ya, misalkan nanti ada yang tertib benda itu klasifikasinya karena apa? Ya. Yang pertama klasifikasinya karena jenis kecelakaan kerjanya. Contohnya terjatuh, tertimpa, benda jatuh, kemudian terjatuh kerja, oleh kerja, pengaruh tubuh tinggi, terkena hal ini termasuk jenis kecelakaan kerja. Ya. Kemudian klasifikasi karena penyebab. Ini ada karena mesin itu bisa mesin pengolah kayu, mesin pertambangan. Kalau misalkan di perkantoran, contohnya mesin alternatif, mesin penghancur kertas, ya. Kemudian mesin jin, pemotong itu juga hati-hati, ya. Kemudian alat angkutan seperti kayak pengangkut benda-benda berat kayak kren, kren, kemudian traktor dan sebagainya. Kemudian ada lagi karena material dan lingkungan kerja. Ya. Lingkungan kerja seperti kondisinya sekitarnya, ada penularan atau tidak, termasuk banyak udara, ya, kemudian air. Sifat luka. Tentunya seperti patah tulang, kesleo, rega motor, memar, amputasi, luka bakar, dan keracunan. Oke, saya membedakan ini klasifikasinya. Ya.
Kemudian berikutnya penyebab kecelakaan kerja. Nah, penyebab kecelakaan kerja ini ada berbagai faktor. Yang pertama adalah manusia, jadi kalian sendiri. Ya, manusia itu juga tidak terlepas dari kelalaian, ya, maupun dari manusia sendiri. Ini ada dari sifat fisik sama mental. Fisik itu kaitannya sama badan kita, kondisi tubuh kita, fit atau tidak. Misalkan kalau kalian bekerja kok dalam kondisi tidak fit, jangan dipaksakan. Ya. Kemudian mental itu kejiwaannya. Ya. Tidak mungkin orang bekerja itu mentalnya terganggu, ya kan? Pasti harus mentalnya baik. Kalau kalian masuk bekerja itu ada namanya tes psikologinya. Salah satunya itu selain tes akademik, tes wawancara, itu ada tes psikologi. Kenapa kalau ada tes psikologi? Untuk melihat kondisi mental kalian baik atau tidak. Kadang juga diminta untuk melampirkan surat kesehatan, ya. Surat kesehatan itu tubuh kalian. Biasanya juga ada surat kesehatan bebas narkoba itu juga bisa. Ya. Setiap karyawan ketika kalian bekerja itu harus baik, ya. Jangan nyeleneh, ya. Ketika menggunakan alat, kalian bercanda sama temennya, tiba-tiba kok temennya jadi kecelakaan, itu juga dihindari, ya. Pengetahuan dan keterampilan ini kaitannya sama pengalaman kalian dalam bekerja, ya. Itu harus ada. Kalau kalian misalkan bekerja tidak punya pengalaman, itu harus tanya. Misalkan tidak tahu caranya, tanya sama temennya yang tahu. Jangan diam saja. Ya. Kemudian yang berikutnya kecelakaan karena mesin dan alat kerja. Alat-alat kantor, misalkan kalian menggunakan kerja ini, ya. Jangan sambil bercanda ketika menggunakan alat-alat sekarang nyating. Betul, sambil bunyi sama temennya, tiba-tiba tanganmu keseret, kemudian bahaya, ya. Kemudian ketika menghancur kertas, ya, jangan sekali-sekali kamu masukkan tangan kamu atau anggota badan kamu ke sana, ya. Ya. Terus ketika memasukkan kertas itu juga diperhatikan, jangan sampai kamu terlanjur langsung masukkan semuanya ke tangannya kena, ya. Harus teliti cermat. Kemudian penyebabnya berikutnya adalah karena lingkungan kerjanya. Lingkungan ini ada alat, ruangan kerja yang berstandar, pencahayaan, sirkulasi, kebersihan yang kurang baik. Ini dia penyebabnya kecelakaan kerja. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Bisa dipahami materinya? Dan saya terakhir ucapan terima kasih dari saya dan ada quote sukses hanya bisa diraih melalui studi, belajar, kerja keras dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan latihan. Ya, kalau kalian ingin sukses, kalian harus belajar semangat, ya, jangan hanya melatih saja. Kalian ingin sukses ya harus bergerak, ya, jangan diam saja. Oke? Berikutnya kita akan membuat kelompok untuk berdiskusi, ya. Nah, sebelum kita membuat kelompok, kita ice breaking dulu seperti tadi. Silakan berdiri biar tambah semangat. Oke, berdiri dulu semuanya. Harus tambah semangat. Oke. Sudah siap? Siap. The champion. Itu saya. Yakin bisa? Pasti bisa. Harus bisa. Yes, 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 yes. Sekali lagi. The champion. Itu saya. Yakin bisa? Pasti bisa. Harus bisa. Yes, 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 yes. Oke, kita bagi kelompoknya jadi 7 kelompok, ya. Nanti silakan main yang bukan angka 1 sampai 7, ya. Nanti 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya, ya. Gitu ya. Oke, kita bagi yang laki-laki dulu biar nanti laki-lakinya seimbang, ya. Silakan dari sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana. 1, 7. 1. 7 atau 2 3 4 5 7 1
7. Oke, Mas. Satu angkat tangan. Nah, lihat kelompoknya. Oke, 2 angkat tangan. Yang tinggi 2, yang 2 tinggi. Nah, satu baris ini ya. 3 angkat tangan. 3. Kurang 1, 3. 4. Nah, lihat 4. 5. Oke, 6. 7. Oke, silakan membentuk huruf U per kelompoknya ya. Dan juga menggunakan saya. Silakan dibentuk kelompoknya. Sekarang. Silakan misalnya bisa digabungkan, kemudian kursinya dibentuk huruf U, ya. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Nah, setelah ini saya akan membagikan lembar LKPD kepada kalian pada masing-masing kelompok, ya. Nanti silakan dijawab LKPD-nya ya. Di sini ada petunjuknya, kemudian tujuan, alat dan bahan, keselamatan kerjanya. Setelah itu di belakangnya ada lembar soalnya, ya. Bagian lembar soal ini nanti dibaca soalnya, kemudian nanti diisi di bagian ini, ya. Kemudian setelah diisi semuanya, nanti akan dilanjutkan dengan presentasi ke depan dan tanya jawab. Itu ya. Nanti jika ada kesulitan silakan bisa ditanyakan ke saya. Kemudian juga kalian bisa browsing internet, ya, tidak harus dengan buku saja, bisa browsing mencari informasi tambahan di internet. Ya. Satu lagi tambahan, nanti akan saya keliling ke masing-masing kelompok membimbing kalian, kemudian juga saya akan menilai keaktifan dalam diskusi kalian. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Saya berikan LKPD-nya jauh. Sudah dapat semua ya? Ya. Nah, ini nanti biar cepat selesai dibagi pekerjaannya ya. Ada yang mencari A, B, C, dan D ya. Dibagi ke tugasnya di masing-masing kelompok biar cepat selesai. Gitu ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 45 menit. Nanti setelah itu kita lakukan presentasi dan tanya jawab di depan.
Mungkin kancane mungkin cuma
diselesaikan. Oke, waktunya sudah habis. Berikutnya kita lanjutkan ke sesi presentasi, ya. Kemudian nanti ada tanya jawab juga. Silakan siapkan juga pertanyaannya untuk yang maju. Ada yang paralel maju terlebih dahulu. Oke, silakan kelompoknya Mas Afif. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Afif. Tolong diperhatikan terlebih dahulu, jangan main HP sendiri. Persiapkan pertanyaannya untuk kelompoknya Mas Afif. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisi Putri Olivia. Saya Olivia Salih. Kami akan mempresentasikan kenapa kerja tertimbun saat menambah negara serta tentang seorang pekerja yang cedera saat bekerja. Yang pertama yaitu analisis kasus 1, yaitu pencarian tempat korban yang tertimbun dalam terowongan tambang yang berada di kawasan penambangan dusun Data Burandi, Desa Batu, Kecamatan Tarawi, Kota Sawah, Bunto. Kota Penyelamatan 1 yang terkasus dari kantor Daya Blora sekarang dia menggunakan laporan yang berbeda. Tidak lanjut pasca kejadian atau solusi pada kasus 1. Tim SAR gabungan menindaklanjuti yang membuat lubang baru untuk mengeluarkan gas metan dari lubang tambang batubara. Selanjutnya kesimpulan pada kasus 1. Ketika bekerja demi keselamatan diri, kita harus berhati-hati dalam bekerja dan memperhatikan keadaan sekitar tempat kerja dan tidak terjadi kecelakaan yang dapat membahayakan diri maupun tempat kita bekerja. Saat mereka membawa atau membawa mesin dari
Silakan, kalau ada yang pertanyaan silakan angkat tangan, berdiri kemudian sampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai cerita yang kedua. Evaluasi seperti apa yang dilakukan perusahaan usai insiden tersebut terjadi mengenai dengan penerapan K3? Ya, sudah. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan, ada pertanyaan lain? Satu lagi. Ayo. Silakan. Apa solusi yang tepat untuk kasus dia? Korban dibawa menuju RSUD Kabupaten, kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Puas. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Oke, baik. Silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok pertama. Silakan yang kedua. Silakan boleh maju. Oke, kelompok 7. Silakan. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang kasus 1 dan kasus 2. Perkenalkan, nama saya Sandra Aksana. Saya Wisnu absen 24. Sekarang saya akan menganalisis kasus 1. Analisis kasus 1 yaitu pencarian 4 korban yang tertimbun dalam terowongan tambang berada di kawasan Prambanan, Dusun Data, dari Desa Batu, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Kemudian pokok penyebab kasus 1. Ketika pekerja sedang memperbaiki blower yang ada di dalam terowongan Batu Barat, percikan api yang menyebabkan terowongan tambang meledak. Akibatnya diduga penyebab satu ledakan yang terjadi di dalam terowongan menyebabkan satu orang meninggal dunia dalam lokasi tersebut sehingga menyebabkan bisa kapasitas atau kemudian dapat aspek kejadian atau solusi penanganan. Cara yang dilakukan agar korban bisa dikeluarkan membuat korban Akibat yang ditimbulkan pada kasus 2. Akibatnya saudara terjerat dan meninggal dunia saat perjalanan menuju RS Mitra Keluarga Hazada. Untuk tindak lanjut pasca kejadian solusi pada kasus 2 yaitu seharusnya saat bekerja lebih berhati-hati dan waspada serta lebih memperhatikan keamanan saat bekerja. Kesimpulan pada kasus 2, harus teliti terhadap apa yang ingin kita kerjakan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian analisa dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya, angkat tangan kemudian sampaikan pertanyaannya. Silakan Mbak Evania dari kelompok 5. Saya akan bertanya, apa yang dilakukan oleh tim SAR pada kasus nomor 1?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang dilakukan Timsa untuk sesuatu yaitu Timsa melakukan pengeboran lubang terowongan untuk evakuasi para korban. Dan Timsa juga melakukan pemasangan blower guna mengurangi tekanan gas metanan yang ada di dalam terowongan. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Yang lain? Silakan. Silakan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ini bertanya solusi yang tepat untuk kasus 2 agar tidak terjadi kecelakaan. Sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Solusi yang terjadi untuk solusi pada kasus 2 supaya tidak terjadi kecelakaan yaitu kan kerjanya pada malam hari. Jadi di saat malam hari kita bisa mengutamakan untuk pencahayaannya bisa lebih maksimal lagi. Lalu untuk keamanan badan bisa menggunakan helm, jaket, sepatu dan juga celana yang ada. Bisa. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Oke, baik, silakan ditutup. Baik, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Oke, presentasi yang luar biasa. Semuanya juga presentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya silakan LKP-nya dikumpulkan. Bisa sampai jangan bisa ke depan. Silakan dikumpulkan lagi. Sudah semua ya? Nah, evaluasi terlebih dahulu ya. Jadi kasus yang pertama ini ada penambang yang tertimpa atau tertimbun batu bara ya, kecil ya. Nah, apalagi di malam hari. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, besok siapa tahu kalian ada yang jadi pekerja yang seperti ini. Kalau bekerja dalam malam hari itu memang peralatan safety-nya harus diutamakan ya. Terutama penerangannya ya harus dimaksimalkan lagi. Kemudian alat pelindung dirinya juga harus diperhatikan ya. Wajib menggunakan helm, kemudian jaket ya, kemudian celana panjang sama sepatu yang safety ya. Kemudian juga diperhatikan sekitarnya ya. Kalau memang ada kabel-kabel itu juga diperhatikan ya, agar tidak terjadi seperti hal yang di sini ya. Kemudian yang kasus kedua itu terkait kelalaian kecerobohan seorang pekerja ya, tidak melihat bahwa ternyata jilbabnya itu tersangkut mesin dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ini juga diperhatikan ya, jangan sampai ceroboh ketika bekerja. Kalau menggunakan misalkan jilbab, hati-hati jilbabnya. Kalau bisa memang belum atau jawabannya. Misalkan kalau kalian bekerja dekat dengan mesin, diperhatikan lagi. Jadi jangan sedih seperti ini ya. Ini karena kelalaian pekerjanya sendiri. Ini beritanya sempat muncul di televisi ya, karena ini berita nasional. Dan makanya ini beritanya saya sampaikan ke kalian biar kalian ini juga bisa diambil hikmahnya ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup ya, ada yang mau menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Silakan dari kelompok 6 ya, Mbak Silvi, silakan disimpulkan. Saya Silvia akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Penerapan ketiga sangat penting dilaksanakan oleh semua karyawan karena hal tersebut dapat menghindarkan dari kecelakaan kerja. Ketiga juga sudah diatur dalam undang-undang yaitu nomor 1 tahun 1970. Klasifikasi ketiga berdasarkan jenis kecelakaan, penyebab, sifat luka, dan penyebab kecelakaan kerja dari manusia, mesin dan alat kerja, dan lingkungan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya silakan kalian belajar materi berikutnya masih terkait dengan K3 yaitu tentang prosedur penanganan K3 ya. Nanti silakan dibaca di buku kalian terlebih dahulu. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi.
Gitu ya? Oke, baik, terima kasih atas partisipasi dan bantuan kalian selama kita pembelajaran. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya lagi. Kemudian mohon maaf jika ada yang salah atau kekurangan dari saya ketika menyampaikan materi. Saya ucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.